Sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Aris Merdeka Sirait, ini dari Komnas Perlindungan Anak. Betul. Ya, Komnas Perlindungan Anak. Ada apa? Ini karena kemarin tuh banyak yang mengunjungi Pak Aris gitu ya, dari mulai Sheila Marcia, ada kemudian Risty Tagor, DS yang berkaitan sama Saipul Jamil itu, kemudian Stuart Collin, habis itu Rizky Balwell juga. Seperti apa update beritanya, kita lihat dulu yang berikut ini. Selasa 5 April kemarin, Sheila Marcia ditemani kuasa hukum serta ketiga anaknya mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyatakan selain meminta perlindungan hukum sosial dan agama untuk ketiga anaknya, Sheila juga meminta bantuan perlindungan agar ketiga buah hatinya tidak menjadi korban dari keegoisan Sheila dan Kiki yang kini memang tengah memiliki konflik rumah tangga. Sementara itu tanggal 1 April kemarin, Stuart Collin menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan mata bengkak dan kondisi tak enak badan. Stuart mengaku kedatangannya ke KPAI bukan untuk mengambil hak asuh anak dari Risty, melainkan meminta keadilan sebagai seorang ayah yang juga mempunyai hak dan andil untuk sama-sama membesarkan anak. Tanggal 6 April, Risty ditemani kuasa hukumnya Ina Rahman pun hadir demi memenuhi panggilan KPAI. Dari kedatangan Risty, Asrorum Niam selaku ketua KPAI menyatakan akan melakukan mediasi untuk mempertemukan Stuart dan Risty untuk melaksanakan mediasi tentang hak asuh anak. Pihak KPAI juga akan melakukan kunjungan ke rumah Risty Tagor demi meninjau langsung keadaan dan pertumbuhan anak Risty dan Stuart dan sisi psikologis dan tumbuh kembangnya. Rizky Balwell pun mendatangi KPAI di hari Kamis tanggal 7 April kemarin terkait alasan tidak terima dengan perlakuan Stuart Collin terhadap buah hatinya bersama Risty, Arsen Rafa Balwell, terkait insiden sambal. Rizky sendiri meminta perlindungan dan ketegasan agar Stuart tak lagi bisa bertemu dengan Arsen agar tidak mengganggu tumbuh kembang Arsen. Kini bagaimana penjelasan Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam menyikapi permasalahan Sheila, Stuart, Risty dan juga Rizky Balwell? Lalu bagaimana dengan kabar DS, korban Saipul Jamil yang di bulan Maret lalu baru saja menjalani terapi konseling di KPAI? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini kita jelaskan dulu nih, Pak Aris ya, kan ada Komnas Perlindungan Anak. Iya. Itu sama nggak sih sama KPAI? Ya, ini dua lembaga yang berbeda, sebetulnya. tetapi satu visi, satu misi untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai bentuk pelanggaran lah. Bahwa KPAI juga melakukan itu. Kan ada sama-sama concern terhadap masalah anak. Betul. Bedanya di mana? Nggak ada bedanya sebenarnya. Sebuah lembaga, satu lembaga negara, satu lembaga pemerintah non struktural di bawah. Kalau kami itu bekerjasamanya lewat Kementerian Sosial. Ya, gitu. Jadi kita lebih pada gerakan-gerakan cepat, seperti apa yang kita sebut namanya respon kasus terhadap kasus-kasus yang sekarang menjadi tren, menjadi persoalan. Baik itu bukan hanya karena dia berlatar belakang selebritis dan artis, tetapi juga masyarakat-masyarakat yang lemah sekalipun, yang tidak mampu melakukan pembelaan dirinya. Komnas Perlindungan Anak di garda terdepan untuk itu. Garda terdepan, menyangkut kasus-kasus kejahatan terhadap anak, begitu ya, kekerasan. Betul, apalagi sekarang ya, seperti ya semua orang tahu bahwa bagaimana kita bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Anak di Bali untuk menyelesaikan, ikut membantu mengungkap kasus sesungguhnya tabir kematian Angelin di Bali ya. Akhirnya pengadilan menetapkan sesuai dengan putusan pengadilan bahwa dihukum seumur hidup bagi Ibu M yang diduga melakukan atau sudah didakwa atau diputuskan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, membunuh bahkan menghilangkan nyawa orang lain, termasuk juga kasus-kasus yang ada di Batubara ya. Saat ini ada anak yang 5 April lalu hilang, tanggal 7 kemarin sudah ditemukan dalam kondisi batok kepala rusak, termasuk juga di Pekanbaru ya. Sekarang Komnas Perlindungan Anak ingin ke sana langsung untuk menangani kasus itu. Itu yang kita sebut namanya extraordinary crime. Apakah persoalannya kalangan anak-anak di yang lahir dari pasangan selebriti itu juga extraordinary crime? Bisa saja, karena itu kalau kategorinya adalah melanggar hak anak dan melanggar hak asasi manusia, bahkan melanggar dari hak-hak yang sangat fundamental bagi anak-anak selebriti kita. Nah, kita bahas satu-satu nih berkaitan dengan anak-anak artis nih ya. Adik-adik yang pertama adalah Sheila Marcia. Kita lihat artikelnya di Rumifikasi. Sheila Marcia kemarin mendatangi Komnas Perlindungan Anak atau KPAI sih? Komnas Perlindungan Anak. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dari Sheila Marcia ketika datang? Ini saya agak, kalau baca beritanya agak nggak paham. Apa yang diharapkan dari Komnas? Sebenarnya lewat orang dekat mereka, lawyernya dan kemudian manajernya sudah berkali-kali menelepon saya ya, minta supaya memberikan perhatian agar anaknya ini dari dua pasangan pertama, yang kedua inisial kakak, untuk mendapatkan perlindungan. Nah, perlindungan dari apa? Dan saya waktu itu belum tahu. Nah, oleh karena itu saya membuka diri, silakan datang kalau kita mau berkonsultasi. Akhirnya kita janji hari Jumat tidak jadi, hari Sabtu tidak jadi juga, karena saya anggap ini penting atau tidak gitu kan. Tapi ternyata bagi saya semua penting, anak-anak yang membutuhkan
membutuhkan perlindungan dari Komnas, kita layani. Akhirnya hari Senin itu Sheila dengan lawyernya dan anaknya juga datang ke saya, dan anaknya juga gerendol sama saya mengatakan bahwa ya mungkin di situ gambaran kehilangan sosok sebagai anak kepada orang tua. Nah, akhirnya Sheila itu melaporkan bahwa membutuhkan perlindungan terhadap anaknya dari apa yang sedang terjadi kemelut di dalam rumah tangga. Perlindungan seperti apa kemudian yang bisa dibantu oleh Komnas ini? Ketika kita mendapatkan informasi satu pihak dari Sheila, jadi Sheila mengatakan bahwa dia merasa terganggu untuk mendidik anak ini, bagaimana sekarang ini sebenarnya harus kedua pihak mengasuh bersama-sama supaya hak anak tidak terlanggar. Akhirnya saya katakan, oke, kalau begitu kita pertemukan dulu apa yang dianggap penting oleh Sheila, apa yang dianggap penting dari suaminya untuk duduk bersama demi kepentingan terbaik anak. Itu yang saya tawarkan. Jadi saya tidak mempersalahkan A atau B atau Sheila atau suaminya, tetapi saya mau mempersalahkan mereka dua kalau anaknya terlantar, gitu loh. Saya mau datang ke situ. Concern Komnas adalah anak-anaknya. Iya, tentu. Tentu ketika ada terpisah dalam keluarga anak dan sebagainya, kesalahannya ada kedua orang tua. Nggak bisa ada kesalahan dari anak, karena anak tidak mau ingin pisah dari bapaknya dan ibunya, kan gitu. Jadi mediasi begitu ya? Betul. Mediasi itu jalan yang pertama, langkah pertama. Itu yang paling baik, mediasi demi kepentingan terbaik anak, tetapi harus diberikan pengertian supaya egoisme dari kedua orang tua itu seolah-olah ya tadi seperti ayam dan telur gitu. Saya yang membuahi, saya yang melahirkan. Jangan begitu, tapi demi kepentingan anak itu jangan dengar soal pembuahan itu. Tidak, tetapi bagaimana anak harus betul-betul ditanggung-jawabi dan dilindungi dari dua orang tua dalam kondisi apapun. Diberi pembekalan oleh Komnas. Oh iya. Dua orang tua itu. Dua orang tuh. Jadi waktu itu dengan Sheila setuju, Bang Aris tolong ya kalau mau temukan. Tidak saling membenci. Kalau toh mereka harus berpisah, saya katakan karena menurut agama pun tidak gampang orang berpisah dan sebagainya. Dan Komnas Perlindungan Anak bukan pada posisi menyetujui berpisah atau tidak, karena itu sama aja melanggar hak anak juga gitu. Oke, ini artikel berikutnya kita lihat, ini ada takut dengan suami Sheila Marcia minta perlindungan Komnas Anak. Betul nggak sih Sheila itu takut sama suaminya? Iya, dari pernyataan waktu datang itu dengan keadaan stres, dan menurut saya dia perlu juga pendampingan psikososial ya. Kami sudah menghubungi Ibu Immaculata, bagaimana Ibu Immaculata juga mau membantu. Kami juga punya psikolog Lisi ya, Elizabeth Santosa, untuk memberikan konseling ya. Dan saya kira itu penting karena memang dalam keadaan stres, karena beberapa bulan lalu sudah pindah ke rumah orang tuanya dari Jogja, mengusahakan sesuatu, upaya-upaya yang dilakukan juga nampaknya belum berhasil. Sehingga itu mengalami trauma. Dan yang terpenting bagi kami adalah anaknya itu yang sebenarnya trauma gitu. Oh, anaknya ya kalau dari pihak Komnas ya. Nah, kalau misalnya suaminya nanti dipanggil dan nggak bersedia datang gimana? Wajib hukumnya harus datang gitu. Kalau ya karena apa? Karena kalau betul-betul demi kepentingan terbaik anak gitu. Kalau dia tidak mau, itu memang bisa dikategorikan sengaja melanggar hak anak itu. Jadi saya percaya ada hukumnya. Oh ya ada, saya kira penelantaran bisa dicabut hak kuasa asuh sementara kalau ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia tidak mampu mengawasi, melindungi, memberikan nafkah, bahkan menelantarkan. Kalau memang terbukti unsur-unsur terpenuhi, maka itu bisa kategori penelantaran. Haknya bisa dicabut untuk sementara lewat penetapan pengadilan. Siapa yang lakukan? Bisa kedua orang tuanya atau satu orang tuanya, keluarga inti atau Komnas Perlindungan Anak. Gitu. Next artikel. Berikut, Komnas Perlindungan Anak coba damaikan Sheila Marcia dan suami. Oke, lanjut lagi ya. Ini memang sengaja akan dipertemukan, tapi belum tahu kapan ya. Betul. Sudah menghubungi kepada suaminya Sheila? Saya sudah mengirimkan surat, belum dibalas. Artinya itu kan waktu 7 hari ya. Kita memberikan waktu. Kita menghargai waktu banyak orang. Jadi kita biasanya 7 hari. Iya. Pikir dulu gimana. Iya. Gitu, dan kita berikan kontak supaya kalau memang nggak bisa datang, bisa kontak. Kita mungkin juga kapan waktunya ditentukan oleh. Kan ketiganya di Jogja. Komnas Perlindungan Anak ada nggak perwakilan Jogja? Kita punya perwakilan Lembaga Perlindungan Anak di Jogja. Boleh. Dan kita bisa rekomendasikan. Di sana ada Dr. Sari dari Ketua LPA Jogja, bisa juga berkonsultasi ke sana kalau alasannya jarak. Gitu. Oke. Nah, berikut ini adalah kita beralih dari Sheila Marcia ke Stuart Collins. Seperti apa tayangan apa yang diutarakan oleh Stuart Collins ketika mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Berikut ini. Jadi gini loh Mas, dari awal kan saya dengan tim kuasa hukum ini di sini bukan mau mencari menang atau kalah ya Mas, tapi kan ini lebih tepatnya ke terhadap perkembangan anak gitu kan. Karena ya sebelumnya juga masalah ini kan masalah saya sama Risti kan, kenapa bisa sampai panjang sampai ke sini gitu. Harusnya tidak memisahkan saya dengan anak, lahir saya dibilangin gitu. Jadi terlepas dari masalah saya dengan Risti,
anak ini ya kita harus tetap sama-sama gitu. Jadi jangan kayak apa ya, jangan kayak anak kecil gitu yang kalau misalkan kayak orang pacaran putus lo harus benci gitu. Buat gue sih setelahnya dia dipanggil dari KPAI ya semoga ada jalan keluar masing-masing yang terenak lah gitu. Gue berharap sih seperti itu aja. Gue juga udah kangen banget sama anak gue. Kayak kemarin aja kan yang waktu gue kesana pertama kali kan juga ada keributan gitu kan. Jadi buat gue ya gue nggak mau lah ada keributan lagi. Yang penting gini aja deh, mendingan kita urusin ke tempat yang itu gitu ya, yang netral gitu. Jadi gue pengennya ya kalau bisa sih ya gue ngomong berdua sama Risti aja gitu dan didampingin orang KPAI juga boleh gitu ya. Yang penting masalahnya ke depannya gue nggak mau ada masalah gitu. Oke, jadi Stuart Colin ini kalau saya tidak salah tangkap ingin supaya pengaturannya jelas kapan dia bisa ketemu begitu dan seperti apa kondisinya, berapa kali begitu, betulkah? Iya, saya kira itu penting gitu ya. Jadi jangan korbankan anak-anak itu. Seperti yang saya katakan tadi, jangan korbankan anak karena ego kita gitu ya. Satu sisi dia merasa punya hak, satu sisi punya kewajiban dan sebagainya. Tidak. Demi kepentingan terbaik anak, saya berharap Stuart dan istrinya ayo duduk bersama membicarakan demi kepentingan terbaik Kapan anak. tuh mereka mau duduk bersama? Ya saya kira kalau kita berikan waktu ya silakan datang gitu loh, silakan. Tapi udah ketemu sama Risti kan? Risti kan udah datang? Belum datang, belum. Dan kita sangat Jadi Risti itu datang kemana kemarin? Oh, ke KPAI ya, ke KPAI. Saya berharap ya mereka datang, ayo kita selesaikan dulu bersama apa yang kami lakukan dengan Celia. Ya, saya kira semua itu adalah tidak mempersalahkan kita karena saya sendiri sebagai orang tua kan kadang punya emosi, mungkin terjadi seperti itu. Dan semua saya berharap dari kasus Stuart, kasusnya Sheila, kasusnya siapapun selebriti kita juga itu pasti akan juga kena kepada kasus-kasus lain di luar selebriti gitu kan. Jadi misalnya bukan selebriti nih, punya masalah yang kurang lebih sama, boleh datang ke Komnas? Oh sangat boleh dan tidak dilakukan diskriminatif. Bukan karena dia mentang-mentang anaknya selebriti. Oke. Mudah-mudahan tidak. Enggak. Gitu. Ya, oke, baik. Next artikel. Susah bertemu anak, Stuart lapor KPAI. Jadi Stuart ini lapor KPAI ya, Komnas juga iya? Enggak, jadi dia lapor ke KPAI, tetapi kita respon terhadap itu. Ya artinya paling tidak komentar saya ini mencerahkan. Stuart, ya, Risti, ayo duduk bersama. Oke. Ayo. Bukan hanya karena Komnas Perlindungan Anak, siapapun yang akan mempertemukan. Mudah-mudahan Trans TV, Rumpi juga bisa mempertemukan bisa. Mereka bisa berdamai. Insya Allah kan bisa gitu. Ya. Oke, coba. Nah, ya itu termasuk juga fungsinya dari perantara perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak. Acara Rumpi itu juga bisa mempersatukan, bukan memisahkan seperti itu. Mudah-mudahan ya. Oke, kita lihat next artikel. Berikutnya adalah, ini kalau DS yang korban, ya itu inisial dari korbannya Saiful Jamil, itu mendatangi ke Komnas atau KPAI? Nah, kalau itu di Komnas Perlindungan Anak. Oke. Pada posisi 1 minggu setelah kasus itu heboh, ya menyedot perhatian banyak pihak, sehingga banyak ibu-ibu juga nggak makan gitu, lupa makan gitu karena lihat itu, karena apa? Terkejut gitu loh, terkejut. Sosok seorang SJ ini kok bisa di luar dugaan melakukan itu. Nah, DS datang dalam kondisi trauma. Saya katakan waktu itu karena informasinya ada tekanan untuk DS ini dan keluarganya untuk menarik laporan itu. Langsung saya bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak di Jakarta Timur ya sebagai mitra kita. Lalu kemudian juga kita lakukan hubungan dengan baik dengan lawyernya. Saya katakan apakah DS ini betul mau mencabut laporan itu. Ternyata itu tidak benar karena itu adalah orang-orang ring dari ring satunya dari SJ itulah yang menyampaikan kabar itu. Akhirnya saya lihat bahwa ada tawaran-tawaran bagi kami karena DS itu merasa trauma berat itu sampai sekarang masih dalam trauma dan bahkan pindah dari rumah yang dulunya ada ke rumah yang lain. Jadi dalam kondisi bagaimana dia harus dibantu dan psikolog kita juga siap membantu. Pertanyaan berikutnya ini kan Komisi Perlindungan Komisi Nasional Komnas Anak gitu ya. Umur berapa sih yang dianggap sebagai anak-anak kalau dari Komnas Perlindungan Anak? Iya, jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang hak anak yang berlaku secara universal, yang disebut anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Titik, tidak ada koma di situ. Artinya pengertian saya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, titik itu adalah
Tidak ada kecuali sudah menikah, tidak. Oh. Kalaupun dia Kalaupun dia sudah menikah pun masih dianggap anak kalau tetap di bawah dan usia iya, 18 tahun. Termasuk 18 atau di bawah 18? Di bawah 18 tahun. Jadi 18 berarti tahun 17 tahun 11 bulan misalnya. Oke, itu masih anak Masih ya. anak-anak. Pada saat kejadian. DS ini apakah betul memang masih dalam tahap Masih dalam range itu? kategori 17, bahkan belum genap 17 karena masuk baru kelas 3 dan saat ini sudah selesai mengikuti ujian nasional. Oh, dia mengikuti nasional Iya, kemarin iya, ini. iya. Oke, baik. Nah kalau ini berikutnya kita beralih ke isu selanjutnya ya, Baik. Pak Aris. Ini kan ada yang kemarin ini masalah seorang anak yang baru selesai ujian SMA, kemudian konvoy, kemudian ditahan polisi, kemudian dia marah-marah begitu ya. Kemudian itu di video oleh seseorang di Snapchat ya, kemudian menjadi viral dan kemudian dia menjadi objek untuk dibully. Sehingga akhirnya itu berdampak kepada keluarganya. Kalau Pak Aris sendiri melihat ini kan masih usianya juga pasti, ini termasuk anak-anak. Betul, masih kan? kelas 3 kan, masih 17. Menghadapi tekanan di media sosial, ini kan ada hal baru lagi gitu untuk anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tentu merasa prihatin karena kabar saya dengar akibat dari itu orang tuanya shock ya. Bahkan saya masih perlu memastikan sampai meninggal dunia dan sebagainya. Apakah karena shock itu atau memang kita nggak tahu apakah sudah penyakit itu. Tapi paling tidak ini pelajaran bagi anak-anak remaja kita. Sekalipun orang tua saya pejabat, bukan saya yang pejabat. Ya kan? Orang tua saya yang pejabat. Itu harus jangan sampai itu. Kadang-kadang orang kalau orang tuanya tukang pecel, ya itu anaknya tukang pecel gitu kan. Bukan begitu maksudnya. Kalau anaknya pejabat, itu bukan pejabat itu bukan. Bukan artinya kita yang berkuasa. Bukan. Artinya bahwa ini adalah catatan untuk anak-anak remaja kita agar betul-betul menghormati punya apa? Rasa tanggung jawab menghormati orang yang lebih dewasa. Ketika polisi menegur karena konvoy ya melanggar demi keamanan dia sendiri sebetulnya kan. Saya berharap dari kasus anak Medan itu inisial S ini menjadi pelajaran anak remaja seluruh Indonesia. Tidak boleh seperti itu karena itu dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan orang yang diklaim ya anaknya seseorang, dan seseorang itu saya kenal pula lagi gitu. Jadi nah ini sesuatu. Gimana tanggapan seseorang yang Bapak kenal itu? Ya, ada respon mengatakan saya tidak punya anak perempuan, saya punya anak. Tapi itu ponakannya kan memang? Iya, masih ada hubungan keluarga. Tapi artinya bahwa dia betul menyatakan bahwa itu memang bukan anaknya karena klaimnya seperti itu. Nah, artinya apa? Itu merugikan kan? Nah, ini terjadi pada remaja-remaja kita. Saya kira ini pendidikan penting dalam rumah, dalam keluarga, dalam sekolah, apa yang disebut dengan pendidikan karakter, ya, toleransi, menghargai orang lain, etika moral, ya, itu saya kira sudah harus ditanamkan. Karena kalau sekarang ini dengan gembira-gembira, corak-coret seperti itu adalah euforia yang menurut saya bisa digantikan dengan euforia yang bentuk lain, tulisan lah, apalah, pergi ke panti asuhan lah. Jadi sebetulnya itu bagian juga dari perlindungan anak, adalah satu keamanannya, kedua ada bagaimana orang tua ini menjaga dia supaya memiliki perilaku sosial yang juga baik. Iya, artinya bahwa memang basisnya adalah pendidikan keluarga. Keluarga jangan menanamkan mentang-mentang saya anaknya jenderal, saya anaknya, saya sangat. Tapi tanggapan Pak Aris mengenai ada orang yang memvideo anak di bawah umur kemudian di-upload tanpa izin. Nah, kalau itu jelas pelanggaran karena tanpa di-blur wajahnya. Di-blur malah tidak, kalau tanpa izin juga nggak boleh begitu ya. Nggak boleh, apalagi misalnya tanpa izin. Ada anak saya datang di jalanan lalu kemudian ketemu dengan temannya sun-sunan terus kemudian itu disebarkan tanpa izin. Saya kira itu pelanggaran gitu kan. Pelanggaran. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Aris. Pak Aris, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga selalu sehat untuk bisa mendampingi anak Indonesia. Sampai sekarang saya masih Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Masih bisa terus mengawal dan membantu terutama untuk kasus-kasus yang luar biasa yang sudah menimpa anak-anak di Indonesia terutama. Oke, kita masih akan kembali lagi, ada bahasan yang akan kita rumpiin. Tetaplah di acara Rumpi.